Ada gak sih di antara kalian tuh yang demek banget? Demek banget ngelihat orang makan banyak tapi gak gendut-gendut. Dan sebel banget ketika kita makan dikit aja tuh gak kurus-kurus. So, di episode yang lalu gue udah share bahwa selama ini nih kita tuh terlalu fokus ke nutrisi dan olahraga saja. Padahal itu ngaruh ke berat badan ideal cuman kurang lebih 30%. Nah terus mbak ya 70% apa? Metabolisme tubuh. Dia tuh ngolah asupan energi atau kalori secara efektif atau seimbang gitulah ya. Bukan malah dikorupsi ke jaringan atau sel lemak ya kan, yang bikin kita gendut dan juga itu bikin penyakit di masa tua nanti, atau kebuang percuma kayak pipa bocor. Sehingga kita tuh lemes mulu, gak punya tenaga, kurang konsentrasi dan kawan-kawan. Apa iya lo mau punya mobil casingnya bagus tapi mesinnya udah bobrok? Kan pengennya casing bagus, mesin dalamannya juga bagus, bener gak? Ya kan? Ya dong. Nah metabolisme ini terkait dengan gaya hidup lo. Banyak orang tuh gagal diet ya kan, gagal berubah ke pola hidup sehat. Karena apa? Karena gak enjoy. Karena gak enjoy, mereka gak konsisten. Karena gak konsisten jadinya gagal. Padahal sebenarnya semua metode diet ya itu insya Allah work. So gak usah berlama-lama. Kemarin gue turun kurang lebih 5 kg dari body fat 29% ke 25 atau 26%an gitulah dalam jangka waktu 3 bulanan. Tanpa tersiksa, tanpa kelaparan, alhamdulillah. Cuma mengamalkan 4 doang, 4 sunnah Nabi aja. Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah SWT. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu, dan kuatkan hatimu. Sebenarnya sunnah Nabi itu kan banyak banget ya teman-teman ya. Memang gue hanya memilih yang realistis aja. Maksudnya yang realistis di kehidupan gue saat ini. Kenapa? Karena ketika lo memulai habit yang baru itu seperti lo naik tangga. Lo harus tahu apa tempe. Lo harus tahu lo ada di posisi mana, goalmu apa. Karena gini, ketika lo mau naik ke tangga 7 gitu ya. Sementara posisi lo sekarang ada di anak tangga nomor 1. Kan berat ya kan? Oke lah pikiran lo mungkin kayak oh bisa. Aku bisa, harus bisa. Tapi tubuh lo itu akan tetap stres coy. Ketika stres justru kortisol lo naik, lagi-lagi lemaknya juga naik. Jadi lo harus tahu lo start dari habit seperti apa. Itu dulu, makanya gue cuma memilih 4 habit saja dulu ya kan. Secara bertahap, secara yang mudah dulu, yang gampang dulu. Kalau bisa sudah dikaitkan dengan habit yang sudah ada dulu, itu jauh lebih mudah ngejalaninya. Lo nggak jadi orang lain, lo jadi diri lo sendiri. So langsung ke habit pertama yang gue tiru dari Nabi. Apa? Mindset. Ini poin paling penting karena ternyata mindset ini jarang orang bahas. Beliau tuh tidak mengkhawatirkan dunia, apalagi cuma makanan, apalagi cuma perut. Pernah ada hadisnya, lu cari redaksionalnya dah. Jadi intinya sebenarnya manusia tuh gak butuh makan banyak, cukup untuk menegakkan punggungnya. Ketika dia harus makan pun itu porsinya secukupnya, 1/3 makan, 1/3 air, dan 1/3 udara. Kalau di bahasa Arab ya, if I'm not mistaken lah, kamu boleh koreksi kalau misalkan gue keliru memahami. Kata-kata 1/3 ini adalah, intinya adalah secukupnya. Sedikit aja gitu loh, jangan sampai over. Jadi no overeating. Dan Nabi itu biasa, lapar tuh biasa teman-teman. Gak pernah yang namanya bad mood, marah hanya gara-gara perut. Nabi itu ketika pulang ke rumahnya Bunda Aisyah, dan Bunda Aisyah gak masak,
ya udah, Nabi langsung puasa sunnah. Dan sebaliknya ketika beliau niat puasa sunnah, tiba-tiba pulang ke tempatnya Bunda Aisyah, ternyata Bunda Aisyah ada yang dimasak gitu, ada masakan. Udah beliau batalin, nggak jadi puasa sunnah. Begitupun ketika beliau puasa sunnah dan ada undangan makan dari sahabatnya, beliau pun mau gitu membatalkan puasa sunnahnya. Tapi dengan catatan, ini puasa sunnah ya. Jadi gampang gitu loh. Orangnya tuh mudah. Bukan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup. Berdasarkan riset, ternyata teman-teman, ada habit orang-orang yang naturally thin. Kalau lu search dengan kata kunci habit thin people, nanti ketemu udah muncul konten-kontennya. Intinya sama, align dengan ini semua. Mereka tuh makan berdasarkan intuisi perutnya. Lapar ya makan. Sebelum kenyang mereka udah berhenti. Dan mereka gak takut kehilangan makanan. Mereka gak takut lapar. Ya biasa aja lapar gitu loh. Nanti juga makan ada gitu. Begitupun ketika makan mereka gak pernah ngitung kalori. Mereka gak khawatir ketika makan akan menambah. Wah nanti bebe inilah, bebe anu lah gitu. Gak pernah. Ya sewajarnya orang hidup aja gitu loh. Jadi sama ya. Hidup untuk makan. Kebalik. Makan untuk hidup. Habit yang kedua dari Nabi adalah dari sisi tidurnya. Tidur beliau itu teratur ya. Jadi habis Isya beliau tuh tidur dan bangun di sepertiga malam terakhir untuk melaksanakan sholat malam. Dan udah banyak penelitian yang menyatakan bahwa sebenarnya tidur awal tuh lebih baik dibanding lu begadang. Ya kan? Cuma teman-teman nih, kalau yang biasa begadang terus disuruh tidur jam 10 malam atau jam 9 malam itu tuh susah tahu. Karena kebiasaan mereka tidur mungkin jam 1, jam 2 gitu ya. Nah, menurut para pakar, seenggaknya ketika lu menjadi seorang night owl tuh suka begadang gitu ya, orang malam gitu kan. Minimal lu punya jam bangun yang teratur. Wah, ini pasti sulit banget buat teman-teman yang biasa begadang. Kebetulan gua maksudnya gua udah lama banget, mungkin dari 2017 akhir atau 2018an itu gue tidur tuh alhamdulillahnya selalu teratur jam 9. Jadi memang bangun kadang setengah 4, ya gak jauh-jauh dari angka 4 lah. Jadi kalau sleep insya Allah gue bukan tipe orang yang kayak loyo gara-gara kurang tidur. Nah yang ketiga adalah dari sisi meal atau makan ya. Nabi itu sebenarnya kalau misalkan makan besar itu sehari cuma sekali rata-rata. Makan besar tuh maksudnya tuh sama roti ya, roti gandum dan kawan-kawan lah. Tapi di luar itu beliau pun bukan kekurangan nutrisi, tetap terpenuhi nutrisinya. Karena beliau kadang makan timun dan juga kurma. Lu tau lah, lu boleh search lah, kandungan kurma itu ibarat kata hampir sempurna di sisi nutrisi. Ditambah timun atau semangka sebelum makan kurma itu adalah fiber. Nah kayak gue kan bukan tipe yang makan kurma nih, gue makan nasi. Dan gue gak membatasi makanan ya, selama itu halal insya Allah gue hajar hayu gitu. Yang penting halal dan gak berlebihan, sesederhana itu. Cuma memang gue atur secara komposisi. Kalau misalkan lu bayangin sebuah piring, gue atur separuh piring itu mostly sayuran, entah timun ya kan, atau timun ya. Karena di sini tuh gampangnya timun ya kan. Terus nanti sepertiga itu nasi dan sisanya tuh lauk dalam hal ini tuh protein ya, sayur-sayuran misal tumisan, terus juga telur ya kan yang mengandung protein lumayan tinggi, tahu juga tempe. Dan ternyata secara penelitian ketika ada fiber sebelum karbo itu membuat lo kenyang lebih lama. Cuma memang kalau misalkan teman-teman nasinya masih banyak banget ya jangan langsung drastis, bertahap. Tubuh kita tuh butuh makronutrisi juga gue sih. Di keseharian gue, aktivitas gue yang butuh power terutama, apalagi gue nyetir butuh konsentrasi. Kalau langsung cut karbo pasti lemes dan hilang fokus biasanya, malah bahaya. Gue makan tetap 3 kali ya teman-teman. Puasa nggak mbak? Sebenarnya puasa tuh bagus banget sih sebenarnya. Cuman yang diet kemarin tuh memang enggak puasa, belum kuat.
Lalu yang keempat adalah dari aktivitas. Nabi itu tuh orangnya aktif banget. Tiap pagi dan juga sore itu mengunjungi ke-9 istrinya. Jalan kaki. Dan kamu tahu nggak, jalan kakinya Nabi itu kayak orang turun dari bukit. Jadi bukan yang loyo, lemes, enggak. Beliau tuh energik, semangat, kegiatan yang bermanfaat. Nah ini yang terakhir yang butuh penyesuaian banget buat gue, karena mostly gue adalah stepsnya gue tuh per hari ya, in average itu sekitar 1000 langkah. Itu dikit banget teman-teman. Ketika gue inget-inget lagi, oh iya, dulu ketika gue kurus ya, karena kurus, gue rajin banget jalan kaki. Ketika gue jualan ayam geprek, waktu itu gue jualan dan tempat jualannya itu agak jauh. Jadi bolak-balik gitu loh. Mungkin kalau misalkan di total, itu sehari bisa 4 kilo. Tanpa gue sadarin. Aktivitas fisik yang tanpa disadari dan tanpa dimaksudkan untuk olahraga ini ternyata 4 kali lebih efektif dibanding dengan aktivitas yang lu niatkan untuk olahraga. Bener-bener yang lu sadar untuk olahraga. Ini gak selalu langkah ya teman-teman. Kadang-kadang goyang-goyangin kaki gitu ya seharian. Gitu juga sebenarnya itu namanya NEAT. NEAT. Pokoknya jangan yang rebahan doang gitu loh. Ya, kalau misalkan lu bisa bandingin orang di desa yang sukanya jalan kaki kemana-mana jalan, terus mereka ke sawah tiap hari 9 to 5-nya itu di sawah yang gerak terus, bandingkan dengan orang-orang yang aktivitasnya di kantor 9 to 5. Itu kalau misalkan istilah bulenya adalah sedentary. Yang 9 to 5 itulah yang ngaruh banget ke elu. Karena gue berangkat dari langkah yang cuma 1000 per hari, gue gak langsung ke 10.000 per hari. Edan itu namanya, gila. Jadi gue yang realistis ya udahlah 3.000 langkah masih oke lah. Langkah kaki 3.000 itu bukan sekali jalan ya. Gue dapet dari mana? Ketika gue ke musola sehari 3 kali, itu udah dapat 3.000 langkah. Habis makan itu gue jalan kaki kurang lebih 5 menit sambil nonton YouTube, kadang sambil jalan. Dan ternyata ada sunahnya teman-teman. Nabi dan juga para sahabat Nabi ketika habis makan, biasanya kan mereka kalau makan besar itu kan dinner ya, makan malam. Mereka jalan kaki setelah makan minimal itu 100 langkah. Aktivitas Nabi yang lain adalah latihan otot. Dia tuh pernah mengalahkan pegulat terbaik di Mekah atas nama Rukanah, yang laki-laki. Artinya badan Nabi itu jauh lebih kuat, bener gak? Pasti punya otot dong. Kalau misalkan punya otot gak mungkin dong kerja keras cuma semalam. Itu adalah latihan rutin. Latihan strength training pasti. Jadi gua membiasakan diri untuk latihan beban. Waktu itu barbel aja. Seminggu mungkin 3 kali 4 kali. Dan itu gak lama, paling 10 menitan. Nah gua usahakan keempat aktivitas ini gua lakukan secara teratur. Di jam-jam tertentu. Karena ini ada kaitannya dengan jam sirkadian lo. Itu penting banget untuk metabolisme lo. Karena masing-masing orang tuh beda teman-teman. Sama ketika lo kerja di perusahaan. Perusahaan itu kan ada jam masuk, jam 8 nih. Ketika semua teratur, unit lain itu paham harus gimana. Nah, kemudian yang harus lo lakuin adalah mengukur, tapi bukan berat badan doang. Bukan cuman dari timbangan doang. Karena apa? Timbangan itu penipu. Yang gak tahu kenapa gue bilang begitu, silakan ke episode sebelumnya ya. Seenggaknya tuh ada 3 ukuran. Yang pertama adalah timbangan. Yang kedua adalah meteran. Kamu ngukur body fat calculator. Silahkan search di Google body fat calculator ya. Caranya gimana silahkan dihitung sendiri. Kemudian yang ketiga adalah cermin. Karena ketika body fat lo 30% dan body fat 25% itu secara looks itu beda teman-teman. Setelah lu punya ukuran, lu mengukur. Kemudian adalah jangan mudah panik. Ya, ketika gue seminggu pertama itu gak turun berat badannya teman-teman, bahkan pernah naik. Cuman gue berusaha untuk tidak panik dan tidak pundung, ya kan? Karena tadi goalnya apa? Goalnya adalah meniru atau melaksanakan sunnah Nabi. Jadi ya udahlah, ntar juga turun kok. Buat teman-teman nih, terutama cewek-cewek, ketika lo menjelang menstruasi itu biasanya secara hormonal berat badan kita akan naik 1,5 kilo sampai dengan 2 kilo. Itu akan berlangsung sampai dengan H+2. Ya kan, H+2 biasanya, H+2 atau H+3 setelah menstruasi. Lalu buat teman-teman juga yang habis makan tepung-tepungan, habis makan kayak ultra processed food,
atau makan yang asin-asin, natrium tinggi, biasanya besoknya berat badannya akan naik juga sekitar 0,5 sampai 1 kilo. Nggak usah panik, itu adalah air ya. Iya, rata-rata kita tuh naik turun itu gara-gara air yang disimpan, dan itu hanya berlangsung sementara 2-3 hari, insya Allah udah normal kembali. Gak apa-apa, yang penting body fat lo masih sama, that's fine. Tetap stick to the rule, istiqomah dengan goal menjalankan sunnah Nabi. Jadi ini adalah investasi kita, dimulai dari sekarang. Walau alam kalau ternyata nanti di usia 60 kita masih bisa gendong anak, masih bisa jalan-jalan dengan anak-anak, cucu, dan misalkan dikasih kesempatan rezeki untuk haji, kita masih kuat untuk menjalani ibadah di sana. Kan enak, ya kan? Kalau tua kita masih sanggup ibadah dengan lancar, dengan sehat, enak kita. Semoga dengan ini pelan-pelan kita akan menuju hidup yang balance, bukan hanya secara fisik tapi juga secara mental. Ingat sekali lagi bahwa no single factor, namanya hidup balance berarti semua faktor itu harus dioptimalkan. Ingat selalu bahwa semua bisa terjadi karena izin Allah. Jangan lupa berdoa, ya Allah tolong berikanlah kesehatan. Itu ada di zikir pagi dan zikir petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.